dan juga seluruh umat. Biarlah ini menjadi gerakan bersama untuk kami lakukan di setiap gereja lokal, bahwa kami harus memuridkan, karena ini adalah panggilan yang Tuhan beri bagi satu suara. Ini belum saya bicara tentang satu kata tentang gidi. Coba satu kata tentang gidi apa? Katakan terkait dengan pemuritan. Kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, kita semua hafal ini. Dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dengan suara keras, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kata utama dari teks ini itu bukan baptis, bukan pergi, bukan ajar, tapi adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus sepakat bahwa tujuan utama gereja ada itu adalah untuk menjadikan setiap orang murid Kristus. Sama-sama katakan, murid Kristus. Nah, persoalannya adalah seringkali kita tidak sepakat. Kita menjadikan gereja seolah milik kita. Itu sebabnya gereja sibuk dengan apa? Konferensi, sibuk dengan rapat-rapat, pembangunan. Betul? Kalau tidak terpilih, kemudian apa yang terjadi? Pindah. Oke, sudah yang ada waktu. 1, 2, 3, tepuk tangan semuanya. Nanti kita praktek lagi. Silakan dulu. Nanti praktek lagi. Nah, Pak Gembala harus mengerti itu sehingga tanya ke jemaat. Menyadari bahwa sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang berikut. Ini lanjut saja, nanti bisa dibaca. Nah, sekarang saya mau sampaikan tentang bagaimana cara kita menginjil. Kemarin Bapak Presiden Gini sudah sampaikan beberapa macam cara Yesus. Mama kira-kira yakin? Belum yakin atau masih ragu-ragu? Aduh, diampuni kan tidak? Saya dulu ini pernah curi babi ini 1 ekor nih. Tuhan ampuni kan tidak? Saya dulu di kampung ini pernah bunuh orang ini. Aduh, Tuhan ampuni kan tidak? Kalau belum yakin, sampaikan di situ. Cerita sama temannya. Nanti balik-balik begitu ya, cerita. Aduh, saya ini belum yakin nih Bapak. Silakan cerita. Mengerti? Yang kedua, ini penting. Kapan secara sadar mama, bapak, kakak-kakak semua ini menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kapan kira-kira? Ada acara KKRK atau Pak Gembala yang lain? Atau mama? Siapa yang menolong? Mengerti ya? Jelas? Silakan, waktunya hanya 2 menit dari sekarang masing-masing. Tapi dengan istri pemarah, dengan anak pukul-pukul. Di sini tidak ada. Sini semua hamba Tuhan toh. Tepuk tangan semua untuk hamba Tuhan. Nah, kalau ada, ini menjadi tantangan bagi setiap kita. Emosi kita tidak bertumbuh. Di Alkitab, coba ada satu tokoh. Siapa namanya? Yang Tuhan bilang kamu tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Apa sih kesalahan Musa? Bukankah dia orang yang hebat, yang bisa bertemu dengan Tuhan? Tuhan bicara dan dia perintahkan umatnya, dengar semuanya. Dia terima 10 hukum dari Tuhan. Tapi gara-gara dia emosi, dia marah, dia pukul, dan dia lakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Musa, kok tidak usah ke sana.
Betul? Jadi pertumbuhan kita tidak hanya rohani saja. Pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya juga harus mencakup pikiran kita, tapi juga perasaan kita. Seringkali orang pintar tapi perasaannya kacau balau. Kalau lagi ada luka dalam batin, pengalaman masa lalu, dia menyendiri, tidak mau makan, dia menyakiti dirinya sendiri. Dan ini dihadapi oleh setiap jemaat. Saya mau katakan, siapa yang akan melayani? Kita semua. Itu sebabnya pemuritan itu sangat penting. Bukan hanya menjadikan orang bertobat, tetapi bagaimana orang yang bertobat lewat proses dia harus dimuridkan. Saya mau tanya, siapa di sini murid Kristus? Oh, jangan semua, nanti saya kasih tahu. Ya, siapa di sini orang Kristen? Angkat tangan. Tuh, berarti bapak ini orang apa? Siapa di sini orang Kristen? Semua. Apakah setiap orang Kristen dia orang yang percaya kepada Kristus? Apakah setiap orang yang Kristen dia otomatis murid Kristus? Jangan-jangan Kristen hanya Kristen-Kristenan saja, ya kan? Ini penting loh. Jangan silau dengan aktivitas jemaat. Kalau dia rajin ke gereja, ternyata jangan-jangan dia belum murid Kristus. Kristen oke, tapi persoalannya adalah murid tidak. Nah, kita akan lihat nanti ya, apa sebenarnya yang disebut sebagai murid. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 28, kata jadikanlah semua bangsa murid. Ini kata murid, ini berasal dari bahasa Yunani. Silakan baca, 1, 2, 3. Makanya sekolah. Dulu disuruh sekolah tidak mau kan? Makanya suruh baca tidak bisa. Pendeta, bahasa lain boleh. Coba perhatikan. Silahkan baca, saya bisa baca, tapi baca ini saja. Mateteusate. Matetes. Jadi murid itu berasal dari kata Yunani matetes. Artinya apa? Nah, coba kita lihat. Kata Kristen itu muncul di seluruh Alkitab Perjanjian Baru itu 6 kali. Tapi kata murid itu muncul 316 kali. Dan rasul-rasul jemaat mula-mula itu disebut bukan Kristen tapi disebut murid Kristus. Amin. Jadi jemaat itu tidak boleh hanya senang dengan posisinya sebagai jemaat. Dia harus berubah dari hanya sekedar jemaat, dia harus beralih menjadi murid Kristus. Dan itu tidak mudah. Gembala bisa menginjili, gembala bisa berkhotbah, gembala bisa mendoakan, tapi belum tentu gembala bisa memuridkan. Nanti kita akan lihat ya. Nah, tadi saya katakan ini, Kristen belum tentu percaya Yesus. Percaya Yesus pasti Kristen, tapi belum tentu murid Yesus. Murid Yesus pasti percaya Yesus dan Kristen. Nah, artinya ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Kebenaran Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Alkitab adalah firman Allah, nggak boleh berubah. Percaya Yesus, terima Yesus masuk surga, itu tidak boleh dirubah. Amin. Tapi cara kita dalam melayani boleh nggak berubah? Harus. Apalagi kalau generasi muda hari ini. Saya khotbah dengan pakaian begini dan anak muda tidak cocok. Saya pernah khotbah Natal pemuda. Mereka bilang, Bapak, bisa nggak Bapak sampaikan firman tapi nanti baju kami yang belikan? Coba, saya diberikan baju. Seumur-umur jadi gembala saya baru diberikan baju yang anak muda. Bajunya itu kotak-kotak. Oh, saya disuruh pakai pakaian kotak-kotak seperti gaya anak muda. Sudah saya ikut. Yang penting kau senang saja. Ya kan? Memang juga saya masih muda. Ya kan? Saya bilang saya tua. Saya berdoa kalau bisa sampai 60, 70, 80 tahun saya masih bisa melayani Tuhan dan berdiri tegak tidak bungkuk. Ya kan? Itu doa saya. Dan saya juga berdoa, Tuhan kalau Tuhan izinkan, biarlah saya mati di tanah Papua. Bukan mati nanti dibawa pulang di luar sana. Nah, itu doa saya kepada Tuhan.